Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabatul Hamdi. Di sini saya akan menjawab tugas metode observasi bawah air dari Pak Ilham Zulfahmi. Yang pertama pertanyaannya ialah faktor cahaya penting untuk diperhatikan dalam fotografi bawah air. Mengapa demikian dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pencahayaan yang baik? Jawabannya, faktor cahaya sangat penting dalam fotografi bawah air karena cahaya di bawah air berbeda dengan cahaya di atas permukaan air. Cahaya di bawah air dapat dipengaruhi oleh kedalaman, kejenihan air, dan kondisi cuaca di atas permukaan air. Jika tidak diperhatikan dengan faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan foto terlihat buram atau kurang jelas dan bahkan terlalu gelap. Untuk mendapatkan pencahayaan yang baik dalam fotografi ini, beberapa upaya dapat dilakukan, antara lain yang pertama, gunakan strobe atau lampu bawah air untuk memberikan cahaya tambahan pada subjek yang ingin difoto. Hal ini akan membantu menerangi subjek dan memberikan detail yang lebih baik. Yang kedua, ada pertimbangan waktu dan kondisi cuaca sangat memotret. Pada siang hari dan cuaca cerah, cahaya matahari dapat menembus permukaan air dengan lebih baik sehingga dapat memberikan pencahayaan yang lebih baik di bawah air. Pada waktu yang lebih gelap atau cuaca yang buruk, penting untuk menggunakan sumber cahaya tambahan untuk memberikan pencahayaan yang memadai. Dan yang ketiga di sini, pilihlah kedalaman yang tepat untuk memotret. Semakin dalam kita pergi, semakin sedikit cahaya yang tersedia dan subjek yang terlihat semakin kecil. Oleh karena itu, penting untuk memilih kedalaman yang tepat agar subjek yang ingin difoto tetap dapat terlihat dengan jelas. Yang keempat, pertimbangan kejenihan air saat memotret. Air yang keruh atau berdebu dapat menyebabkan cahaya yang tersedia untuk tersebar atau terhalang, sehingga mempengaruhi pencahayaan yang diperoleh. Oleh karena itu, pastikan untuk memilih lokasi yang tepat memotret pada saat kejenihan air yang optimal. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan melakukan upaya yang diperlukan, dapat memperoleh pencahayaan yang baik dalam fotografi bawah air dan menghasilkan foto yang menakjubkan atau luar biasa tentunya. Yang kedua, pertanyaannya, mengatur keseimbangan dalam air menjadi tantangan dalam fotografi bawah air. Faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam air? Upaya apa yang dapat dilakukan agar tetap seimbang? Jawabannya, mengatur keseimbangan dalam air merupakan tantangan dalam fotografi bawah air. Dalam air, faktor-faktor seperti arus, gelombang, kedalaman, dan berat peralatan fotografi dapat mempengaruhi keseimbangan penyelam dan membuatnya sulit untuk memperoleh posisi dan sudut pengambilan gambar yang diinginkan. Selain itu, penggunaan peralatan seperti kamera, lensa, dan lampu bawah air juga dapat mempengaruhi keseimbangan penyelam. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam bawah air, antara lain yang pertama arus, yang kedua gelombang,
Yang ketiga kedalaman, terus yang keempat peralatan fotografi. Kita menuju poin yang pertama. Pertama adalah arus. Arus dapat menyebabkan gerakan tubuh yang tidak terkendali sehingga membuat sulit untuk mempertahankan posisi yang diinginkan. Terus yang kedua ada gelombang. Dapat membuat penyelam terombang-ambing dan membuat sulit untuk mempertahankan keseimbangan. Yang ketiga kedalaman. Semakin dalam kedalaman air, semakin besar tekanan air yang dialami penyelam, sehingga membuatnya harus menyesuaikan keseimbangan tubuhnya. Dan yang terakhir ada peralatan fotografi. Peralatan fotografi ini seperti kamera, lensa, dan lampu bawah air dapat membuat penyelam terlalu berat atau tidak seimbang, sehingga membuatnya sulit untuk mempertahankan posisi dan sudut pengambilan gambar yang diinginkan. Untuk mempertahankan keseimbangan dalam air, beberapa upaya dapat dilakukan, antara lain mengatur distribusi menggunakan pakaian yang cocok untuk alat bantu dan papan selancar atau perahu. Terus menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang keempat, berlatih teknik menyelam yang benar dan aman supaya dapat mempertahankan keseimbangan dan mengurangi kelelahan. Pertanyaan yang ketiga, salah satu aplikasi MOBA adalah dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan. Parameter apa yang dapat diteliti terkait bidang ini dan apa kegunaan dari data yang dipilih? Ya, aplikasi MOBA dapat digunakan dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan. Beberapa parameter yang dapat diteliti terkait bidang antara lain aktivitas ikan, misalnya ikan yang bergerak dalam suatu area, tingkat kecepatan gerakan ikan, dan durasi waktu ikan bergerak, dan lokasi gerakan ikan, dan pola migrasi ikan, misalnya waktu migrasi ikan, arah migrasi ikan, dan kecepatan migrasi ikan. Selanjutnya ada posisi dan orientasi ikan, misalnya arah gerakan ikan, posisi ikan di dalam air, dan orientasi ikan terhadap suatu subjek atau stimulus. Interaksi sosial antar ikan, misalnya jarak ikan yang sedang berinteraksi, tipe interaksi sosial yang terjadi, dan interaksi sosial. Data yang diperoleh dari pengamatan tingkah laku ikan dapat memiliki berbagai kegunaan, antara lain yang pertama mengetahui perilaku dan pola migrasi ikan untuk keperluan manajemen sumber daya perikanan seperti dalam pengolahan perikanan dan konservasi. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman tentang interaksi sosial antar ikan dan faktor yang mempengaruhi perilaku ikan. Yang ketiga mengetahui kondisi lingkungan air dan ketersediaan makanan yang mengaruhi perilaku ikan. Dan yang terakhir meningkatkan pemahaman tentang respon ikan terhadap stimulus tertentu seperti suara atau cahaya dan penggunaannya dalam aplikasi akustik. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.